Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jangan bersandar, masih muda, jangan bersandar. Alhamdulillah, jadwal seperti biasa, yaitu Kamis malam Jumat adalah pembelajaran sirah, dan ini adalah pertemuan kita yang kedua dari kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Al-Allamah Muhammad Al-Khudari rahimallahu ta'ala. Tapi pusat masih dengar ada yang bicara. Kalau anak yang sudah di usia SMP itu kalau diingatkan 1 atau 2 kali itu mendengar sebenarnya. Beda kalau anak SD 5 kali, 6 kali, 7 kali itu masih belum. Berarti yang masih berbicara ini masih usia-usia SD. Kalau diingatkan usia SMP itu 1 kali 2 kali mengerti, atau bahkan sampai 3 kali maksimal. Apalagi kalau anak SMA. Jadi sudah diingatkan bahwasanya dalam majelis tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ngobrol, karena para malaikat akan turun menaungi para tulabul ilm karena ridha apa yang mereka lakukan. Pada pertemuan pekan lalu ya talabah, kita telah membahas tentang lanjutan dari nasab Asy-Syarif sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang pernikahan ayahnya, yaitu Abdullah dengan ibunya Aminah, dan kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian masa penyusuannya selama 4 tahun yang disusui oleh siapa namanya? Suwaibah As-Sa'diyah dari kabilah As-Sa'diyah. Kemudian terakhir kita sampai mana? Oh iya, ada tragedi pembelaan dada. Tragedi yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika masih kecil. Iya. Sampai di situ ya tentang tragedi pembelaan dada. Sekarang kita masuk ke kisah yang berikutnya. Seperti yang disampaikan pekan lalu, bahwasanya kita akan masuk tentang wafatu Aminata wa kafalatu Abdul Muttalib wa wafatuhu wa kafalatu Abi Thalib Abu Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang wafatnya atau meninggalnya ibunya Rasulullah SAW, yaitu Aminah, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, dan wafatnya beliau juga dan diasuh kembali oleh anaknya yaitu Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, saudaranya siapa? Abdullah. Kita masuk ke kisahnya. Berkata Al-Allamah Muhammad Al-Khudari rahimahullah ta'ala, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW sudah diasuh, disusui oleh Suwaibah, yang dia memiliki suami bernama Abu Kabasyah, di perkampungan Bani Sa'ad ketika itu selama 4 tahun, dan belum lagi ketika mendapatkan tragedi pembelaan dada, maka dikembalikanlah Rasulullah SAW kepada ibunya. Kepada ibunya untuk diasuh kembali oleh ibunya. Dan ibunya mengajak Rasulullah SAW ini pergi menuju ke Madinah. Berarti menunjukkan Rasulullah SAW dengan ibunya tinggal di mana? Di Mekah ketika itu. Maka di sini ibunya Rasulullah SAW
yaitu Aminah mengajar Rasulullah SAW yang masih kecil, itu pergi menuju Madinah. Kemana? Untuk mengunjungi paman-paman dari ayahnya, yaitu Bani Adi bin Najjar. Dari Bani Adi bin Najjar, untuk mengunjungi paman-paman dari ayah Rasulullah SAW, akhwal. Maka tatkala itu, setelah kembali dari Madinah, ingin balik ke Mekah, ya, maka ibunya ini Aminah, ibunya Rasulullah SAW, dalam keadaan sakit keras, sakit yang begitu parah, sampai berada di daerah Al-Abwa. Al-Abwa itu antara Mekah dengan Madinah, tapi Al-Abwa ini lebih dekat dengan Madinah, berarti belum jauh dari Madinah. Meninggallah ibunya Rasulullah SAW, dan Rasulullah masih kecil ketika itu. Dan Rasulullah ketika itu masih kecil. Jadi ibunya Rasulullah meninggal di mana? Di daerah yang bernama Al-Abwa. Al-Abwa ini berada di mana? Antara Mekah dengan Madinah, tapi lebih dekat dengan Madinah. Maka beralihlah ke pengasuhan, diberikan kepada Ummu Aiman yang memiliki nama asli siapa? Barakatul Habasyah. Barakatul Habasyah. Dan ditanggung oleh kakeknya sendiri, yaitu bernama Abdul Muttalib. Dari sisi harta, kemudian kasih sayang dan yang lainnya. Dan Abdul Muttalib ini sangat sayang dengan cucunya. Tentu kalau seorang cucu pasti akan disayang oleh kakeknya, melebihi anaknya sendiri. Iya kan? Kita ketika masih hidup kakek kita, ya, atau kakek kita yang sekarang hidup, ketika kita ingin sesuatu, langsung dibelikan, langsung diberikan apa yang kita mau. Beda kalau orang tua kita masih berpikir 2 kali atau 3 kali. Beda kalau dengan anak yang manja, ya. Tapi kalau kita melihat perannya kakek sama nenek, kita bilang apa pasti langsung diberikan. Begitulah yang diberikan oleh Abdul Muttalib kepada cucunya, yaitu Rasulullah SAW ketika itu, yang sudah menjadi yatim. Istilah yatim itu bisa meninggal bapaknya, bisa meninggal ibunya, atau bisa meninggal kedua-duanya. Nah, di Indonesia cuma bilangnya yatim piatu. Kalau yatim meninggal bapaknya, piatu meninggal ibunya. Tidak. Al-Quran bahasanya apa? Yatiman, ya kan? Baik meninggal salah satunya atau meninggal kedua-duanya. Taib. Dan ini kasih sayang ini dari Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW itu tidak pernah diberikan sebesar dari anaknya. Taib. Maka bahwasanya kenapa Abdul Muttalib melakukan hal tersebut? Karena dia melihat cucunya akan di waktu yang akan mendatang mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kakeknya belum tahu apa yang akan didapatkan oleh Rasulullah SAW atau cucunya ini. Akan mendapatkan di waktu yang mendatang sesuatu yang luar biasa, yang nantinya Rasulullah akan menjadi seorang nabi dan rasul. Taib. Dan kakeknya ini memuliakannya Rasulullah SAW dengan penuh dan luar biasa kemuliaan kepada cucunya. Taib. Kemudian tidak lama Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW meninggal. Iya. Tidak lama kakeknya Rasulullah meninggal. Dan ketika itu Rasulullah SAW berusia 8 tahun. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika ibunya meninggal usia 6 tahun. Kemudian diambil alih ke pengasuhan oleh kakeknya, dan kakeknya meninggal dan Rasul dalam usia 8 tahun. Berarti beda berapa? 2 tahun jaraknya. Bayangkan, 2 tahun itu bukan waktu yang lama, waktu sebentar itu. Bayangkan, baru ditinggal oleh ibunya, ditinggal lagi oleh kakek yang tercinta. 2 tahun saja, ya tulab Nabi kita Rasulullah SAW. Taib. Akhirnya apa? Diberikan kepengasuhan kepada saudara ayahnya yang bernama siapa? Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya. Dan Abu Thalib itu perlu antum ketahui bahwasanya dia sangat miskin, memiliki harta yang begitu sedikit. Akan tapi Allah berkahi dari hartanya sedikit itu karena apa? Dia asuh keponakannya. Dia asuh siapa? Keponakannya yang bahwasanya ini membawa keberkahan.
karena Rasulullah SAW akan menjadi seorang nabi dan rasul. Bisa kalau memetek karena nak jelas beda seorang. Oh, taib. Cukup. Taib. Jadi satu lagi bahwasanya kepengasuhan diberikan kepada Abu Thalib ayahnya Ali. Setelah itu Abu Thalib ini adalah orang yang miskin dan diberkahi dari harta yang sedikit karena mengasuh keponakannya yang akan menjadi seorang nabi dan rasul. Tayyib. Dan perlu untuk kita bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak seperti anak-anak yang pada umumnya. Anak-anak itu bermain sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Adapun Nabi kita Rasulullah SAW di masa kecil dia jauh dari hal-hal yang seperti itu. Tidak ikut nimbrung, tidak ikut ngumpul sama teman-teman yang seusia dia bermain yang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini masa kecil Nabi SAW. Dan ketika akan datang waktu makan, itu yang kita biasa tahu dari anak-anaknya Abu Thalib ini termasuk Ali. Allah Ta'ala Ali ikut atau tidak, itu anak-anaknya Abu Thalib itu mengurumuni makanan berebutan. Adapun Nabi kita Rasulullah SAW itu tidak, tenang dan tidak terburu-buru ambil makanan. Jadi dia biarkan anak-anaknya atau sepupu-sepupunya dari anaknya Abu Thalib itu mengambil makanan dan mengurumuni makanan tersebut, ya kan? Adapun Nabi kita SAW itu dia tenang dan bersabar dalam mengambil makanan. Karena ini adalah sesuatu dari petunjuk Allah SWT. Bahwasanya dia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Sampai sini sudah dipahami tentang wafatnya kakeknya, wafatnya ibunya, dan kepengasuhan kepada Abu Thalib. Dicatat ya. Kita masuk ke Al-Faslu Asani. Pasal yang kedua tentang nas'atu wa rihlatu au rohalatuhu. Tentang masa muda dan perjalanan Rasulullah SAW dalam ketika usia muda. Ada yang mengatakan, ada yang membaca rihlatu atau ada yang membaca rohalatuhu. Kedua-duanya bisa kita baca seperti itu. Ya. Nah, jadi kita masuk pasal kedua tentang masa muda Rasulullah SAW dan perjalanan beliau ketika usia muda. Yang pertama tentang as-safaru ila Syam. Bersafar atau berjalanan jauh menuju ke negeri Syam. Syam dulunya ini dikuasai oleh Romawi. Iya. Musuh bebuyutannya Persia. Rivalnya ya, rival abadi. Antum tahu istilah rival? Musuh. Ya, rival abadinya orang Persia. Syam ini di wilayah Syam itu ada situ Palestina, Yordania, Lebanon. Sekarang kita tahu mereka sudah terpecah belah. Dulu bersatu wilayah tersebut, Palestina, Yordania, Lebanon di wilayah di bawah kekuasaan siapa? Romawi. Ya. Dan dulu namanya Syam dan akhirnya sekarang terpecah belah. Kita akan dengarkan kisah Rasulullah SAW pergi menuju negeri Syam. Ketika itu Rasulullah SAW pada usia 12 tahun. Ketika itu Rasulullah pada usia 12 tahun. Maka ini pamannya, siapa tadi? Abu Thalib, ayahnya Ali radhiyallahu anhu, bersama rombongan dagangan atau kafilah akan bersafar atau berpergian jauh untuk membawa barang dagangan yang akan diperjualbelikan. Di mana? Negeri Syam. Maka di sini Rasulullah yang masih usia 12 tahun, masih kecil ketika itu. Usia 12 tahun ini kira-kira kelas berapa nih? 6 SD ya? Atau sudah masuk 1 SMP? 6 SD. Berarti masih menunjukkan masih kecil. Maka di sini Rasulullah SAW merasakan kesedihan. Ya, merasakan perpisahan yang begitu mendalam karena akan ditinggalkan oleh pamannya bisa mungkin berbulan-bulan. Karena pergi menuju negeri Syam. Ketika itu dulu tidak ada kendaraan yang kita dengan kenal mobil, pesawat kan. Itu didorong itu gerobaknya. Dari Mekah menuju negeri Syam. Bayangkan berapa perjalanan jarak jauh ke sana. Dan di sini Rasulullah sangat sedih, sangat merasakan kesedihan yang mendalam karena berpisah dengan pamannya yang akan meninggalkan beliau dalam jarak berbulan-bulan ketika itu. Maka di sini pamannya yaitu Ali bin Abu Thalib merasa kasihan kepada
ponakannya. Akhirnya diajaklah Rasulullah SAW pergi menuju negeri Syam bersama rombongan dagangan untuk menjualkan barang-barang dagangan di mana? Negeri Syam. Maka ini adalah perjalanan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada usia muda. Ya, perjalanan pertama kali. Sebagaimana tadi judul bahwasanya apa? Perjalanan Rasulullah SAW dalam usia mudanya. Perjalanan pertama kali pergi menuju negeri Syam bersama pamannya dengan rombongan dagangan yang akan menjualkan dagangan-dagangan ke negeri Syam. Taib. Maka tatkala itu di dalam perjalanan Rasulullah SAW itu diberikan luar biasa apa namanya, sesuatu yang membuat orang itu takjub melihatnya. Jadi ketika selama perjalanan menuju negeri Syam ya tolabah, itu diperlihatkan kepada orang-orang yang melihat ketika itu sesuatu yang takjub, sesuatu yang luar biasa. Salah satunya apa? Ada awan yang mengikuti Rasulullah SAW sampai ujung perjalanan. Apa istilahnya? Diberikan teduhan. Jadi Rasulullah tidak merasakan panas. Di sini orang-orang aneh. Kalau kita berjalan, itu awan mengikuti kita atau kita diikuti awan atau kita mengikuti awan? Nah, kalau kita kita berjalan ketika panas matahari atau siang hari, kita pasti cari yang teduhan kan? Adapun Nabi kita SAW tidak, selama perjalanan Rasulullah tidak merasakan panas. Kenapa? Salah satunya apa? Bahwasanya awan itu memberikan teduhan agar Rasulullah tidak merasakan panas. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Di sini muncul apa? Salah satu dari tanda kenabian dan kerasulannya. Tapi di sini orang-orang belum tahu. Iya, cuma merasakan hal yang aneh. Akhirnya apa? Para rombongan dagangan tersebut termasuk Abu Thalib dengan Rasulullah SAW itu singgah di daerah yang bernama Busro. Dan mereka ingin bertemu namanya Buhairah, seorang rahib atau pendeta dari orang-orang Nasrani. Nasrani dulu itu tolabah, beda Nasrani yang sama sekarang. Kalau Nasrani dulu, ulama Nasrani dulu itu masih megang apa? Kitab Injil yang murni, belum diubah-ubah. Satu lagi, bahwasanya pendeta atau ulamanya orang Nasrani dulu itu beda dengan sekarang. Kalau pendetanya dulu itu masih memegang kitab apa? Injil yang masih murni, yang mentauhidkan Allah SWT, yang menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah SWT mereka halalkan, yang Allah haramkan di dalam kitabnya mereka haramkan, belum diubah-ubah sama pendeta-pendeta sekarang. Maka mereka bertanya kepada Buhairah, seorang pendeta atau rahib dari orang-orang Nasrani. Maka mereka bertanya, apa yang mereka lihat dari Rasulullah SAW. Maka Buhairah ini ngecek dari kitab-kitab yang beliau punya, dari kitab Injil, kitab Taurat, tentang diutusnya seorang nabi dari bangsa Arab. Beliau ingin mengecek apakah yang diceritakan sama rombongan dagangan ini ada pada Rasulullah SAW atau tidak. Dan itu kata Buhairah ini, kata mereka ini orang-orang undangan, bahwasanya mereka belum melihat tanda-tanda itu, belum pernah sama sekali. Dan itu yang diakal-akali oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwasanya itu itu bisa menjadi tanda-tanda kenabian. Kemudian di sini ada ayat yang dipaparkan oleh Muhammad Al-Khudari rahimahullah. Allah mengatakan falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Maka tatkala datang kepada mereka tentang kebenaran, tentang diutusnya Rasulullah SAW kepada mereka, yang mereka ketahui, maka mereka kufur, mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah laknat kepada mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Saya dipahami tentang perjalanan Rasulullah pertama kali ke negeri Syam. Sekarang kita masuk ke peristiwa yang kedua di masa mudanya Rasulullah SAW, yang dikenal dengan Harbul Fijar, perang Fijar. Ada istilah kenapa perang ini disebut dengan perang Fijar?
Dikisahkan di sini bahwasanya ketika Rasulullah SAW pada usia 20 tahun, berarti sudah menginjak usia remaja. Maka ketika itu Rasulullah ketika usia 20 tahun, ada perang antara suku Kinana yang dia bersekutu dengan Quraisy melawan kabilah atau suku dari Qais. Jadi satu lagi, ada perang ketika itu yang Rasulullah SAW ketika berusia 20 tahun, yang dimana antara suku Kinana bersekutu dengan Quraisy. Antum tahu bersekutu, bersekongkol, iya, berteman melawan suku Qais. Ada penyebabnya kenapa mereka bisa berperang. Sebabnya adalah bahwasanya di sana ada yang bernama Nu'man bin Munzir, seorang raja Arab di daerah namanya Al-Hairah. Iya. Ada bernama Nu'man bin Munzir, seorang raja Arab yang menguasai daerah Hairah. Yang mana beliau memiliki dagangan. Beliau memiliki dagangan yang beliau selalu kirim setiap tahunnya kemana? Ke pasar Ukas. Ke pasar Ukas. Jadi siapa tadi namanya? Nu'man bin Munzir, seorang raja Arab yang berada di daerah Hairah, memiliki barang dagangan yang selalu dikirim setiap tahunnya kemana? Pasar yang bernama Ukas. Untuk diperjualbelikan. Untuk diperjualbelikan. Terjadi niaga. Taib. Dan beliau ini selalu memberikan amanah kepada seseorang yang beliau percayai, yang beliau anggap itu orangnya kalau membawa barang dagangannya selalu sampai ke pasar Ukas. Tidak pernah beliau khianati barang dari raja Arab ini, yaitu Nu'man bin Munzir. Maka tatkala itu Nu'man bin Munzir ini pada hari itu duduk-duduk dan ada situ namanya Al-Barrad bin Qais Al-Kinani. Al-Barrad bin Qais Al-Kinani dari suku Kinana tadi. Siapa tadi namanya? Al-Barrad bin Qais Al-Kinani dari suku Kinana. Jadi ini Nu'man duduk bersama Barrad. Dan ada lagi satu orang, ya, yang bernama Urwah bin Utbah, seorang pengembara dari suku Qais. Siapa tadi nama pengembaranya? Urwah bin Utbah dari suku Qais. Maka di sini Nu'man berkata kepada dua orang tersebut, siapa yang bisa menjamin saya, yang bisa membawakan barang dagangan saya ini pergi menuju pasar Ukas untuk diperjualbelikan. Iya, untuk diperjualbelikan barangnya. Maka berkata Barrad dari suku Kinana, apa kata dia? Saya ya raja yang bisa membawakan barang daganganmu ini kepada suku Kinana, kepada sukunya sendiri. Kepada sukunya sendiri. Siapa tadi? Barrad bin Qais Qais Al-Kinani. Saya raja yang bisa membawakan barang dagangan Anda menuju kabilah atau suku Kinana, sukunya dia sendiri. Maka berkata Nu'man bin Munzir, raja Arab itu yang punya barang dagangan, saya inginkan ini barang dagangan saya diperjualbelikan untuk orang-orang, bukan hanya suku Kinana sendiri. Paham sudah kisahnya? Jadi barang dagangan saya ini bukan hanya untuk suku Kinana saja, tapi untuk orang-orang semua. Ingin biar tidak merasakan manfaatnya, biar terjadi perniagaan. Taib. Maka berkata Urwah, siapa tadi Urwah? Seorang pengembara yang dari suku Qais tadi. Apa kata beliau? Abi tal'an, semoga engkau dijauhkan dari keburukan. Kemudian muncul ucapan yang buruk dari si Urwah ini kepada Barrad. Wahai raja, apakah engkau ingin berikan kepada seekor anjing tersebut yang dia diusir dari kampungnya sendiri? Jadi ini Barrad dibilang anjing oleh siapa? Urwah. Taib. Siapa mau dibilang seperti itu? Bahwasanya antum perlu tahu, Barrad ini bin Qais Al-Kinani adalah orang yang paling buruk di kaumnya, makanya diusir. Tidak dipercaya sama kaumnya sendiri. Maka tatkala itu Urwah mengetahui bahwasanya ini orang sudah jelek di lingkungannya. Makanya dia bilang, apakah engkau yakin dengan seekor anjing ini yang bisa membawakan barang daganganmu sampai ke pasar Ukas yang bisa diperjualbelikan untuk orang-orang?
Maka Urwah mengatakan, saya saja raja yang apa? Yang menyampaikan barang daganganmu kepada orang-orang atau orang tua dan orang-orang Qaisum dari negeri Najd dan Tihama. Najd ini dikatakan oleh Muhammad Al-Khudari bahwasanya suatu tempat yang tinggi di negeri Arab, di pedataran tinggi, itu Najd. Kalau Tihama itu kebalikannya, dataran rendah di negeri Arab. Maka berkata Barot bin Qais Al-Kinani, ya, dari suku Kinana, yang memiliki sifat buruk di kaumnya. Kata beliau kepada Urwah, ataukah engkau wahai Urwah membawa barang dagangan itu kepada suku Kinana? Dia minta barang dagangannya Raja Nu'man itu untuk dibawa ke suku Kinana saja, atau suku Kinana juga dapat bagiannya, ke sukunya saja, ke kabilahnya. Maka berkata Urwah, tidak, kepada seluruhnya, kepada semua manusia, tidak terkhusus kepada suku Kinana saja. Paham? Sudah tahu mulai apa sini penyebab perangnya mereka? Tayyib. Maka perhatikan di sini. Fa asarraha fi nafsi. Maka Barot menyimpan dendam yang begitu dalam kepada Urwah. Hati-hati dengan ucapan bisa membuat orang tersinggung dan bisa menyebabkan peperangan yang begitu besar. Nanti di sini ada nasihat dari Muhammad Al-Khudari rahimahullah taala. Maka di sini Barot mencari waktu, mencari kesempatan yang pas, yang mana situ bisa membunuh Urwah dari suku siapa? Dari suku mana tadi? Qais. Maka tatkala datang itu kesempatan dan tidak ada orang pun yang melihatnya, maka di sini Barot bin Qais Al-Kinani membunuh Urwah, seorang pengembara dari suku Qais. Tayyib. Terbunuhlah siapa? Urwah. Maka di sini Barot mengutus salah satu orang untuk mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya berhati-hati dari pembalasannya siapa? Kaumnya Urwah, kaum Qais. Kurang ajar kan? Dia sudah bunuh orang, baru dia minta sama kaumnya hati-hati. Kan dia sudah diusir. Dia minta kepada kaumnya hati-hati. Padahal dia pelaku ya, pelaku. Kurang ajar sekali. Dia berikan tanggungan yang berat kepada kaumnya sendiri. Bayangkan itu. Ini pemicunya. Pemicu apa? Penyebab perang Fijar itu sendiri. Taib. Maka tidak lama berita itu kematiannya Urwah dari suku Qais itu terdengar sama kabilahnya sendiri. Terdengar kematian Urwah dari suku Qais. Maka di sini suku Qais ingin membalaskan dendam kematiannya Urwah. Maka tatkala ini suku Qais ya dari kabilahnya Urwah itu mendatangi menemui siapa? Orang Kinana, dan dia mendapatkan orang Kinana berkumpul dengan orang-orang Quraisy. Kita tahu orang Quraisy itu kabilah yang terbesar di Mekah ketika itu. Pintar juga orang Kinana. Cari kabilah yang kuat. Berkumpul di daerah namanya Nakhlah. Di daerah namanya Nakhlah. Nakhlah itu tempat antara Taif dan Mekah. Antara Mekah dan Taif. Maka diperangi tuh orang-orang Qais memerangi orang Qais memerangi Kinana dengan Quraisy. Bayangkan itu kalau dibilang kalah jumlah, tapi mereka karena sudah marah yang memuncak, ingin membalaskan dendamnya kematiannya Urwah, maka langsung diperangi, dihajar habis-habisan. Tidak peduli. Ya, walaupun kalah jumlah, diperangilah orang-orang Kinana dengan orang-orang Quraisy yang mereka bersekutu. Akhirnya orang-orang Quraisy ini dengan orang-orang Kinana kalah, dibuat mundur, ya, kekalahan yang telak. Akhirnya muncul perkataan kaumnya, yaitu Urwah, kaum Quraisy, kami tidak akan meninggalkan atau kami tidak akan lupa dengan kematiannya Urwah, dan kita akan bertemu lagi di tahun yang depan di Pasar Ukas. Pertemuan kita nanti di tahun depan untuk kita perang kembali di Pasar Ukas tahun yang mendatang. Taib. Maka tatkala 1 tahun yang sudah dijanjikan, maka semua mengumpulkan pasukan. Adapun Qais itu mengumpulkan pasukan dan juga dari Sakif. Jadi orang-orang Sakif dikumpulkan dan selain orang-orang Sakif.
Jadi dikumpulkan pasukan. Jadi orang-orang Qais mengumpulkan orang-orang Saqif dan selain orang-orang Saqif untuk pergi menuju Uqas berperang melawan orang Quraisy dan Kinana. Adapun Quraisy itu mengumpulkan dari Kinana dan orang-orang Habasyah, Ethiopia. Tahu Habasyah? Berada di benua Afrika, Qorotu Ifriqiya. Ya, ini apa namanya? Kampungnya Bilal bin Rabah, ya. Taib. Dan itu mereka ini apa? Orang-orang Habasyah adalah teman atau sahabat dekatnya orang-orang Quraisy. Dan ketika itu ketua dari Bani Hashim adalah Zubair bin Abdul Muthalib, anaknya Abdul Muthalib, berarti saudaranya Abdullah, saudaranya Al-Abbas, saudaranya Hamzah, yang apa namanya memimpin perang ketika itu. Bersama saudara-saudaranya itu Abu Thalib, Hamzah, Abbas dan ada Rasulullah SAW ketika itu. Ikut Rasulullah SAW dalam perang Fijar. Iya, sudah paham kisahnya ini? Kita lanjutkan. Dan dari Bani Umayyah ini dari juga apa kabilah, salah satu kabilah dari Quraisy. Itu dipimpin oleh Harb bin Umayyah. Dari Bani Umayyah adalah Harb bin Umayyah. Karena beliau memiliki kepemimpinan yang dipercaya dan memiliki kedudukan yang mulia. Karena beliau juga ada apa? Dituakan. Dan inilah apa namanya, setiap dari pedalaman Quraisy itu memiliki pemimpin. Dari setiap kabilah memiliki pemimpin. Jadi tidak memimpin seluruh kabilah. Jadi satu kabilah ada pemimpinnya, satu kabilah ada pemimpinnya. Maka terjadilah perang yang sudah ditentukan tempatnya. Dan perang itu terjadi dikatakan di sini di kota Mekah. Tapi kata Muhammad Al-Khudari, tidak, bukan di Mekah. Terjadi di bulan haram. Karena perang itu tidak terjadi di Mekah. Sekali lagi Ustaz ingatkan, bahwasanya perang ini dikatakan terjadi di Mekah, tapi kata Muhammad Al-Khudari rahimahullah itu tidak terjadi di Mekah, tapi terjadi di mana? Di bulan haram. Bulan haram itu ada berapa? 4. Muharram, apalagi? Rajab, kemudian apa? Zulqa'dah dan Zulhijjah. 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah apa? Rajab. Dan salah satu dari bulan itu mereka berperangnya. Dan mereka merusak kesucian dari bulan haram. Maka terjadilah perang yang begitu dahsyat antara suku Qais dengan sekutunya itu apa? Tadi Saqif bersama lainnya melawan apa? Suku Kinana bersekutu dengan Quraisy dan dari orang-orang Habasyah. Nah, maka di sana salah satu dari pembesarnya di sana yang dituakan itu akhirnya ini meminta dilerai, dihentikan peperangannya. Maka diberikan syarat bahwasanya berapa banyak jumlah yang terbunuh dari 2 kabilah itu, maka dia berhak mendapatkan apa? Jumlah diat yang begitu banyak, jumlah tebusan. Diat itu artinya tebusan. Maka dihitunglah sampai jumlah banyak pasukan yang meninggal. Maka ditemukan jumlah pasukan yang banyak apa? Dari suku Qais bersama Saqif dan selainnya. Maka dia mendapatkan dia. Dan Harb bin Umayyah itu memberikan apa? Jaminan, yaitu dari anaknya yang bernama Abu Sufyan. Anaknya jadikan jaminan, yaitu Harb bin Umayyah. 6. Akhirnya apa? Perang itu selesai dengan didamaikannya oleh salah satu pembesar yang dipercayakan kepemimpinannya, diadili dari 2 kabilah tersebut. Dan di sini kata Muhammad Al-Khudari, perang tersebut awalnya apa? Dari hal yang kecil menjadi yang besar. Dari mana beliau? Dari mana ya talabah ini perang tersebut? Dari ucapan. Dan membuat apa? Barrot bin Qais Al-Kinani itu apa? Merasa marah dan menyimpan dendam yang begitu besar kepada Urwah dari suku Qais. Makanya di sini ada pelajaran penting untuk antum sekalian, dan ini pasti terjadi dan ini harus hati-hati ya talabah. Di antara antum jangan sekali-sekali mengucapkan kepada saudaranya atau temannya ucapan yang membuat saudaranya itu bisa menyimpan dendam dan bisa melakukan di luar nalar. Tahu maksudnya di luar nalar? Bisa saja langsung dibakar itu temannya antum. Ya karena namanya sudah di luar nalar kan? Langsung dibunuh di hadapan teman-temannya antum. Hati-hati. Dengan ucapan itu membuat orang sudah lupa diri. Hati-hati talabah. Anak dengan orang tua. Kemudian apa? Kakak dengan adik. Paham ya talabah? Nah, barakallahu fikum. Itulah apa? Sekilas peristiwa tentang perang Fijar. Kita masuk ke
Peristiwa berikutnya yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam usia mudanya yang disebut dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul. Tayyib. Apa maksud Hilful Fudul? Bahasanya ini kata penulis Muhammad Al-Khudari, ketika orang-orang Quraisy ya kembali dari perang Fijar itu yang terjadi di mana tadi? Di Ukas. Di Ukas. Itu mereka saling berkumpul dengan para pembesar Quraisy mengadakan apa? Al-Hilf, apa? Sumpah. Sumpah serapah. Mengadakan sumpah sesama mereka pembesarnya. Dan itu dilakukan di mana? Di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Anda tulis? Hilful Fudul terjadi di mana? Di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi, salah satu dari pembesar orang Quraisy. Maka mereka semua para pembesarnya saling bersumpah. Di sana ada dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Ibnu Abdi Manaf. Kemudian apa? Dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Kemudian ada Bani Zuhra bin Kilab, Bani Taim bin Murrah. Ya, satu lagi dari siapa? Bani Hashim, Bani Muttalib Ibnu Abdi Manaf, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhra bin Kilab, Bani Taim bin Murrah. Mereka saling apa? Bersumpah satu sama lainnya. Apa sumpah mereka? Yaitu apa? Agar tidak ditemukan orang-orang yang di dalam Mekah, baik dari keluarga mereka atau orang lain yang terzolimi di Mekah. Mereka berjanji tidak ada yang terzolimi baik dari keluarga mereka sendiri maupun orang-orang yang tinggal di Mekah untuk dilindungi, ya. Tayyib. Kemudian apa? Dan ketika itu Rasulullah apa? Menghadiri sumpah tersebut. Iya. Dan apa ucapan Rasulullah SAW? Laqad syahidtu, dan saya telah menyaksikan bersama paman-pamanku sebuah sumpah, sebuah tragedi apa? Sumpah. Yang itu dilakukan di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi, yang mana lebih aku suka daripada unta merah. Ahabbu anli bi humrin am, daripada unta merah. Kalau seandainya saya dipanggil untuk menghadiri tersebut dan itu Islam ada, maka saya akan mendatanginya. Tayyib. Kemudian sebentar lagi, sedikit lagi baru kita cukupkan. Dan itu apa namanya dalam sumpah tersebut apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. 6. Dan sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, bu'istu li utamima makarimal akhlak, dan saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa qad da'a bi hadzal halfi kasiruna fansafu, dan hal tersebut ya banyak apa mengundang kepada sumpah tersebut, ya mereka apa? Mereka berbuat adil. Jadi sudah tahu tentang apa hilful fudul? Mereka saling memanggil untuk apa? Menjaga kestabilan, menjaga keamanan di dalam Mekah agar tidak terjadi kezaliman kepada keluarga mereka dan kepada orang-orang yang tinggal di Mekah dari selain keluarga mereka. Saya pahami tentang kisah ini ya Talabah. Insyaallah kita pekan depan kalau Allah mengizinkan kita akan melanjutkan perjalanan Rasulullah SAW ke negeri Syam yang kedua kalinya. Kemudian masuk ke pasal ketiga tentang pernikahan beliau, iya, dan kehidupan beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi. Nah, mungkin naktafi bi hadzal qadar. Barakallahu fikum, astaghfirukum minal akhta wal ghalatat. Naktafi bi du'a kafartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru an da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.